Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 771. Di bagian belakang Audi A6, ada dua sosok yang sangat dihormati duduk di dalamnya pada saat itu. Keduanya tanpa sadar ingin berdiri melihat Harvey York membuka pintu mobil, tetapi mereka dihentikan olehnya. Cukup temukan tempat. Harvey melambaikan tangannya. Meski mengatakannya dengan santai, Sheldon Xavier tetap membiarkan pengemudi mengemudikan mobilnya ke kantor pemerintahan Southlight. Mereka kemudian pergi ke ruang samping yang cocok untuk pertemuan pribadi. Tempatnya tidak mewah, tapi agak tua. Namun, teh yang disajikan oleh staf adalah yang terbaik. Harvey menyesapnya dengan santai dan berkata, "Penatua Xavier, mengapa kamu harus segera menemukanku?" Adapun Kyle Quinlan, Harvey hanya mengangguk padanya dengan santai. Itu dianggap sebagai salam. Kyle tersenyum dan berkata, "Prince York, aku mendengar bahwa Melissa Leo dan yang lainnya telah meninggalkan Southlight, dan sekarang semua aset York telah dipindahkan ke Sky Corporation. Jadi, Jonathan York sekarang adalah orang yang bertanggung jawab atas York." Harvey menjawab dengan acuh tak acuh. "Ya." Sheldon melanjutkan. "Lalu, apa langkahmu selanjutnya, Prince York? Apakah kamu ingin mengambil tindakan terhadap 5 keluarga kelas 1? Harvey meminum tehnya. "Aku memiliki hubungan yang baik dengan Master Nicewell. Kalau begitu 4 keluarga." Sheldon tampak serius. "Apakah itu penting? Apakah itu ya atau tidak?" Harvey sedikit mengernyit. Sheldon tiba-tiba mengucapkan kata-kata itu. Mungkinkah dia, komandan pertama di Southlight juga terkait dengan peristiwa yang terjadi 3 tahun lalu? Jika ya, tolong tunjukkan belas kasihan pada mereka, Prince York." Sheldon menghela nafas. Dia kemudian melirik Kyle. Kyle mengeluarkan setumpuk dokumen, sedikit takut, dan meletakkannya di depan Harvey. Harvey dengan santai melihat mereka dan berkata, "Perusahaan-perusahaan ini tampaknya telah berkembang dengan baik dalam 3 tahun terakhir. Tapi apa masalahnya?" Kyle tersenyum pahit dan berkata, "Prince York, keluarga Yates adalah rumah pertama istrimu. Keith Yates memiliki banyak murid magang di Provinsi Southlight. Jika keluarga Yates tidak lagi berkuasa, itu dapat mempengaruhi beberapa pengambilan keputusan pemerintah. Adapun keluarga Robbins, mereka mengendalikan industri perbankan di Provinsi Southlight. Keluarga Seray mengendalikan industri konstruksi di Provinsi Southlight. Keluarga Cloud mengontrol rumah lelang dan pusat perbelanjaan di Provinsi Southlight. Lalu," kata Harvey acuh tak acuh, "itu bukan urusannya." Kyle menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, "Prince York, 4 keluarga kelas 1 ini telah bercokol di Provinsi Southlight selama bertahun-tahun. Jika 2 di antara 4 tidak ada lagi, itu mungkin bukan masalah besar. Namun, jika keempatnya tidak lagi berkuasa, maka aku khawatir dampaknya pada Provinsi Southlight akan besar, dan bahkan, produk domestik bruto, lokal akan terpengaruh. Penatua Xavier dan aku ingin memohon kepadamu hari ini. Bisakah kamu membiarkan mereka pergi? Atau ambil perlahan saat berurusan dengan mereka? Agar kita punya waktu untuk bersiap dan menghadapinya." Sheldon menambahkan, "Prince York, kami tidak berusaha menghentikanmu melakukan apapun. Hanya saja kami ingin kamu memberi kami kesempatan. Bagaimanapun, keempat keluarga ini penting bagi Southlight." "Penting." Harvey tertawa. "Denganku, tidak akan ada yang tidak diinginkan di Southlight, karena aku Prince York. Sky Corporation akan bergerak mulai besok. Kalian berdua harus bersiap." Harvey pergi setelah mengatakan ini. Meninggalkan Sheldon dan Kyle saling memandang. Mereka tahu identitas orang itu. Oleh karena itu, bahkan jika mereka adalah komandan pertama dan kedua dari Southlight, mereka tidak berani memerintahnya, mereka hanya berani bertanya. Namun, sekarang, pihak lain menolak. "Penatua Xavier, apa yang harus kita lakukan sekarang?" kata Kyle, tampak khawatir. Bab 772.
Kulit Sheldon Xavier tidak bagus. Dia kemudian menghela nafas dan berkata setelah beberapa saat. Status orang itu terlalu tinggi. Aku dengar bahkan bos besar negara H sangat memikirkannya dan berniat membiarkannya pergi ke militer Wolsing sebagai kepala instruktur. Biarkan saja dia melakukan apapun yang dia mau. Yang paling penting bagi kita sekarang adalah mengikat keluarga dan bawahan kita agar tidak menyinggung perasaannya. Kyle Quinlan segera berkeringat dingin. Dia kemudian dengan cepat berdiri dan berkata, "Benar, terima kasih telah mengingatkanku, Penatua Xavier. Orang-orang di keluargaku biasanya kurang disiplin dan tidak berperilaku baik. Jadi, aku harus kembali dan memperingatkan mereka sekarang." Pada saat yang sama, Harvey kembali ke Buckwood Hotel. Perjamuan ulang tahun sudah hampir berakhir saat ini. Namun, karena dua orang hebat di Provinsi Southlight datang untuk merayakan ulang tahun wanita tua itu. Banyak pejabat dari Provinsi Southlight dan Buckwood datang untuk mengirimkan hadiah ucapan selamat secara langsung setelah mendengar berita tersebut. Terutama Kepala Inspektur, Marvin Brown dari Buckwood bahkan memutuskan untuk mempromosikan Finn Yates sebagai Wakil Kepala Inspektur di tempat. Setelah dikonfirmasi, Keith Yates sangat bersemangat. Awalnya, keluarga seperti mereka tidak akan pernah senang dengan posisi seperti itu. Meskipun demikian, kantor polisi Buckwood memang menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Mereka bahkan mempromosikan Finn selama jamuan ulang tahun. Ini menyebabkan keluarga Yates berteriak kegirangan. Nenek Yates juga sangat bersemangat. Dia sedikit terbawa suasana saat ini. Sepertinya bakat luar biasa akan muncul dari Yates. Keith Yates juga terlihat santai. Ketika aku seusia Finn, aku belum mencapai posisinya. Mungkin Finn akan memiliki kesempatan untuk menjadi komandan Southlight pertama di masa depan. Finn juga sangat senang dan berkata, ayah melakukan semua ini. Jika bukan karena kamu, bagaimana dua tokoh besar di Provinsi Southlight akan datang? Hahaha. Keith tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia masih memiliki beberapa keraguan tentang siapa sebenarnya yang akan ditemui Sheldon. Namun, itu tidak masalah karena hasilnya bagus. Finn, kamu harus bekerja keras di masa depan. Keluarga Yates pasti akan menginvestasikan semua sumber daya padamu. Nenek Yates berkata pada akhirnya. Tania Yates dan keluarganya menjadi iri setelah mendengarkan kata-kata itu. Apalagi Mandy Zimmer dan keluarganya. Apakah Harvey tidak memberikan tonik paru otentik kepada nenek Yates sebelumnya? Bukankah itu favorit wanita tua itu? Bagaimana dia paling menyukai Finn dalam sekejap mata? Sepertinya keberuntungan tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan nyata. Simon Zimmer dan Lillian Yates bertukar pandang dan keduanya meratap. Nenek Yates melanjutkan. Keith, karena Finn dipromosikan dengan baik, maka kita harus membiarkan dia mengunjungi Penatua Xavier dan Penatua Quinlan. Lagi pula, berkat mereka Finn dipromosikan. Keith tercengang. Dia bahkan belum mengunjungi kedua orang itu sendiri. Apakah benar-benar tidak apa-apa bagi putranya untuk melihat mereka tanpa informasi? Namun, pada kesempatan ini, Keith berada di tempat. Dia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Aku akan mengaturnya nanti." Di samping, Harvey tidak bisa menahan senyum. Keith Yates tentu saja menarik. Sheldon dan Kyle yang muncul di sini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Itu hanya kebetulan. Melihatnya sekarang, tampaknya Sheldon dan Kyle telah dianggap sebagai dermawan kuat dari Yates. Nenek Yates langsung tidak puas dengan Harvey setelah melihat bahwa dia masih tertawa pada kesempatan ini. Dia kemudian berkata dengan dingin. Harvey, mengingat kau mendapatkan palet herbal, kau cukup mampu. Tapi, aku harap lain kali kau memberiku sesuatu, kau akan memberiku sesuatu yang bisa kau dapatkan sendiri, bukan hanya karena keberuntungan murni. Bab 773. Nenek Yates melirik Simon Zimmer dan Lillian Yates lagi setelah berbicara. Dia kemudian berkata, kalian berdua harus lebih mendisiplinkannya. Bagaimanapun, Mandy memiliki masa depan yang cerah sekarang. Jangan sampai dia mempengaruhi karir Mandy.
Beberapa hal harus diputuskan sesegera mungkin. Nenek Yates percaya bahwa keluarga Yates akan segera menjadi keluarga papan atas. Kalau begitu, dia tidak boleh menyukai menantu seperti Harvey. Bahkan jika Harvey memberinya tonik paru otentik. Bagaimanapun, dia menghargai potensi dan masa depan generasi muda, dan bukan yang lain. Simon dan Lilian dengan jelas memahami kata-katanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh pada saat itu. Oke, Bu, kami tahu. Segera setelah Mandy dan keluarganya pergi. Nenek Yates hanya berkata dengan suara berat. Keith, apa pendapatmu tentang mereka? Keith Yates berpikir sejenak dan berkata. Tidak ada banyak masa depan bagi Simon dan Lilian. Namun, Mandy cukup bagus. Sayang sekali dia memiliki suami seperti itu. Oleh karena itu, aku memiliki kesan buruk padanya. Nenek Yates menghela nafas dan berkata. Ya, aku juga memiliki pemikiran yang sama. Sekarang kita, Yates, sedang bangkit, tetapi kita memiliki kelemahan, yaitu, kita tidak melakukannya dengan baik di dunia bisnis. Jika kita bisa membiarkan Mandy membawa sumber dayanya dan berinvestasi pada kita, maka kita bisa menebus kekurangannya. Kalau begitu, keluarga Yates akan selangkah lebih dekat untuk menjadi keluarga papan atas. Keith berpikir sejenak dan berkata, Ibu, aku mengerti. Aku akan mengatur beberapa pria baik untuk mendekati Mandy. Selama dia tergoda dan memiliki niat untuk menceraikan Harvey, kita pasti bisa mengusir menantu yang menumpang ini. Hati-hati saat menangani sesuatu. Aku mendengar bahwa Mandy sudah bosan dengan orang lain yang membiarkan dia bercerai, tetapi sumber daya saat ini di tangannya berguna bagi Yates. Nenek Yates menginstruksikan. Keith melihat ke arah lain tempat keluarga Zimmer pergi. Nenek Yates, jika kamu memiliki minat yang besar pada keluarga Zimmer, mengapa tidak memulai dengan kakek Zimmer? Mereka bukan dari Yates. Bagaimana aku bisa mempercayai mereka? Selain itu, Lilian belum bisa berkuasa di keluarga Zimmer selama bertahun-tahun, apalagi Mandy. Cara terbaik saat ini adalah membiarkan Mandy menjadi juru bicara kami dan benar-benar melubangi keluarga Zimmer. Kalau begitu, kita, keluarga Yates, bisa melampaui keluarga kelas 1 lainnya sekaligus, bahkan melebihi keluarga York. Pada saat itu, kamu juga bisa menjadi bos besar di seluruh provinsi Southlight. Nenek Yates tentu saja percaya diri. Selama keluarga Yates menjadi lebih kuat, banyak hal akan lebih mudah ditangani. Keith juga tersenyum ketika mendengar ini. Dia sudah lama tidak puas dengan posisinya saat ini. Namun, dia tidak bisa naik lebih tinggi karena kekuatan keluarga Yates. Namun, sekarang, dia bisa melihat kemungkinan promosi. Mandy adalah solusi utama untuk masalah saat ini. Di sisi lain, dalam perjalanan pulang, Lilian menutup telepon dan berkata, Mandy, pamanmu baru saja menelepon dan menyarankan agar kamu meninggalkan keluarga Zimmer dan memulai perusahaan baru dengan Yates sebagai sponsormu sekarang. Tentu saja, yang terbaik bagimu untuk membawa proyek dan sumber daya bersamamu. Harvey berkata setelah mendengarkan kata-katanya. Ini ide yang bagus. Kita seharusnya menetapkan batasan yang jelas dengan keluarga Zimmer sejak lama. Menurut pendapat Harvey, keluarga Zimmer adalah sekumpulan sampah. Mereka hanya menahan untuk tidak bergaul dengan mereka. Apa gunanya? Bab 774. Simon Zimmer mengerutkan kening dalam-dalam ketika dia mendengar kata-kata itu. Tidak akan semudah itu. Orang tua itu tidak akan membiarkan kita pergi. Terutama ketika kita membawa sumber daya dan proyek bersama-sama. Hal ini terlalu rumit. Mandy sedikit mengernyit dan berkata. Meninggalkan keluarga Zimmer memang pilihan yang baik tetapi itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Mandy sangat mengenal keluarga Zimmer. Keluarga ini tidak memiliki banyak kemampuan sejak awal. Mereka hanya hebat dalam menjadi lintah penghisap darah daripada siapapun. Jika dia ingin menarik garis dengan mereka, kecuali dia meninggalkan semuanya, jika tidak, itu akan menjadi lebih sulit. Harvey tiba-tiba berkata, Mandy, lakukan saja sesukamu. Lakukan dengan berani,
aku pasti akan mendukungmu. Mandy tersenyum pada Harvey setelah mendengarkan kata-katanya yang mendukung. Inilah yang dia sukai dari Harvey. Tidak peduli keputusan apa yang dia buat, Harvey pasti akan mendukungnya. Namun, ekspresi Simon dan Lilian aneh. Mereka bertanya-tanya apakah Harvey memang bodoh atau hanya pura-pura. Jika Mandy ingin bebas dari beban, keluarga Zimmer, maka orang berikutnya yang ingin dia singkirkan adalah kau, Harvey. Kenapa kau di sini masih mendukungnya? Namun, mereka juga merasa lega karena Harvey mengatakannya, setidaknya itu mengurangi beberapa masalah. Sebenarnya, Harvey benar-benar tidak memikirkan hal ini. Dia masih memikirkan dokumen yang ditunjukkan Sheldon Xavier padanya barusan. Dokumen-dokumen itu jelas menunjukkan bahwa keluarga Yates, keluarga Robbins, keluarga Shrey, dan keluarga Cloud tidak luar biasa baik jika mereka dipilih. Mereka hanya keluarga kelas 1. Namun, jika keempat keluarga menggabungkan kekuatan, sumber daya di tangan mereka, kekuatan yang dapat mereka manfaatkan bahkan mungkin melampaui keluarga York. Sekarang setelah Sky Corporation menggabungkan properti dan aset York, keempat keluarga ini pasti akan memperhatikan perhatiannya dalam banyak hal. Dia awalnya ingin bertemu dengan kepala 3 keluarga lainnya, tetapi mereka tidak datang sama sekali. Adapun keluarga Yates, di permukaan, mereka adalah keluarga bangsawan biasa. Namun, sulit untuk melihat apa yang ada dalam pikiran nenek Yates dan Keit Yates. Meskipun demikian, sudah dapat diperkirakan bahwa pasti akan ada konflik antara kedua belah pihak. Mandy dianggap setengah anggota Yates, apapun yang terjadi. Jadi, ketika Harvey pindah ke keluarga Yates, dia mungkin harus memikirkan perasaan Mandy. Ada telepon dari Yvonne Xavier ketika mereka kembali ke Gardens Residence. Sky Corporation telah melikuidasi semua aset York, dan dapat sepenuhnya mengintegrasikan semua sumber daya York dalam 3 hari. Namun, menurut aturan, ini membutuhkan upacara resmi. Telepon Yvonne dimaksudkan untuk menanyakan apakah Harvey akan menghadiri upacara tersebut. Aku akan pergi ke sana secara pribadi pada waktu itu, kata Harvey. Ini karena fakta bahwa Sky Corporation telah mengambil alih York tidak dapat disembunyikan. Orang-orang akan mengetahuinya cepat atau lambat. Keempat keluarga kemungkinan besar akan muncul ketika saatnya tiba, dan bahkan mungkin keberatan dengan masalah ini. Orang lain mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah tanpa kehadirannya. Beberapa hari berikutnya, berita tentang keluarga York, keluarga teratas Southlight dibubarkan, dan aset mereka digabung dengan Sky Corporation berdengung di seluruh kota. Secara khusus, hampir semua orang tahu bahwa penguasa sebenarnya dari Sky Corporation adalah Prince York yang legendaris. Prince York telah mengalahkan York kurang dari 3 bulan setelah dia kembali. Ini tentu saja di luar imajinasi semua orang. Beberapa orang yang mengetahui cerita orang dalam akhirnya menyadari bahwa kejadian di mana Prince York mundur dari Bakwood 3 tahun lalu tidak sesederhana itu. Beberapa keluarga kelas 1 di Bakwood juga berpartisipasi di dalamnya. Selanjutnya, pasti akan ada konflik antara kedua belah pihak. Bab 775. Menurut desas-desus, Prince York sudah tahu bahwa keluarga Yates, keluarga Robbins, keluarga Shrey, dan keluarga Cloud semuanya telah bergerak padanya saat itu. Sekarang setelah Prince York kembali kuat, itu mungkin membuat keempat keluarga kelas 1 itu tidak bisa tidur malam. Di Bakwood, Moon Lake. Ini adalah tempat pemandangan bintang 5 tingkat A. Namun, area utama tempat indah ini menjadi klub pribadi bertahun-tahun yang lalu. Kini, ratusan satpam tersebar di sekitar kawasan ini. Ada juga beberapa penembak jitu yang bersembunyi di kegelapan, dan kadang-kadang titik merah-merah menyapu lapangan. Tempat indah ini benar-benar ditutup hari ini. Dinyatakan kepada publik bahwa tempat itu sedang menjalani pemeliharaan, tetapi disewa. Ada banyak pengaturan gangguan sinyal di sekitar area pemandangan untuk memastikan bahwa tidak ada panggilan yang dapat dilakukan di tempat ini dan semua gadget elektronik juga akan berhenti berfungsi di sini. Pada saat ini, di sebuah pulau kecil di tengah tempat yang indah, 4 pria sedang duduk berhadapan.
Banyak anak muda berdiri di belakang mereka. Nenek Yates ada di antara mereka. Adapun Keit Yates, komandan ketiga Southlight, dia hanya bisa berdiri pada kesempatan seperti itu, ini tentu saja menunjukkan status tiga tetua lainnya. Ketiganya adalah kepala keluarga Robbins, keluarga Sray, dan keluarga Cloud. Callum Robbins, James Sray, Eric Cloud. Awalnya ada 6 keluarga kelas 1 di Buckwood. Sekarang setelah keluarga Silva tidak ada lagi, dan keluarga Nicewell tetap tidak terlibat. Ketika keluarga York, keluarga teratas di Southlight diturunkan, keempat keluarga kelas 1 itu mewakili puncak kekuatan saat ini di provinsi Southlight. Terutama keluarga Robbins, keluarga Cloud, dan keluarga Sray. Ketiga keluarga kelas 1 itu pasti memiliki fondasi yang kuat. Mereka berbeda dari keluarga Yates, keluarga bangsawan. Sederhananya, keluarga Yates saat ini adalah yang terlemah di antara 4 keluarga kelas 1. Ini karena kekurangan keluarga Yates terlalu besar dalam hal pasar bisnis. Awalnya, keempat keluarga itu bertindak di bawah instruksi Nenek York, dan Melissa Leo. Namun, Melissa telah pergi sekarang, hanya menyisakan Stephen York untuk memimpin keseluruhan urusan. Sementara itu, di tempat ini, hanya Stephen York yang setara dengan 4 tetua lainnya. Meskipun demikian, Stephen tidak sedang duduk saat ini. Sebaliknya, dia memegang pancing dan memancing dengan penuh minat. Stephen York, salah satu dari 4 terkenal York. Sebelumnya, dia telah menyembunyikan sisi tajamnya dan sangat rendah hati berkat Quinton York. Namun, ketika dia tinggal untuk memimpin situasi secara keseluruhan, dia menjadi salah satu orang paling kuat di provinsi Southlight. Itu berbeda dari ketakutan Wayne York terhadap Harvey. Bagi Stephen York, itu lebih merupakan persaingan antara dia dan Harvey. Karena penampilan Harvey, dia bisa bangkit di dalam keluarga York. Karena itu, dia tidak pernah mengeluh tentang tinggal di belakang untuk memimpin urusan keluarga York. Jika orang luar melihat pemandangan di depan mereka, itu mungkin tampak gila bagi mereka. Jelas bahwa keluarga York tidak lagi berkuasa, tetapi mengapa Stephen York masih memegang pengaruh seperti itu? Sebenarnya, kekuatan keluarga York di Southlight hanyalah puncak gunung es yang ditampilkan oleh Melissa Leo. Dia meninggalkan Southlight untuk sementara dan pergi ke Hong Kong. Meskipun demikian, dia masih bisa mengendalikan semuanya dari jarak jauh di Southlight hanya dengan mengandalkan Stephen York. Oleh karena itu, dalam pandangan Stephen, Harvey mengalahkan keluarga York hanyalah sebuah lelucon. Jadi, bagaimana jika aset itu diambil sekarang? Tidak peduli apa yang akan dikatakan orang luar, selama Melissa tidak jatuh, keluarga York di Southlight akan tetap menjadi keluarga teratas. Sederhananya, itu terlalu sulit untuk benar-benar menjatuhkan keluarga York. Bab 776. Pada saat ini, umpan Stephen York tiba-tiba bergerak sedikit. Segera setelah dia mengangkat tangannya ke atas, dia melihat arwana perak terlempar olehnya dan mendarat di darat. Melihat arwana perak melompat-lompat dan meronta, keempat kepala keluarga itu tampak bingung. Stephen sedang menonton adegan ini dengan penuh minat. Ia baru menjatuhkan pancingnya setelah arwana silver mati. Dia kemudian bertepuk tangan, berbalik, dan tersenyum. Dia berkata, "Chief, apa pendapat kalian tentang insiden besar yang terjadi di Buckwood baru-baru ini?" Nenek Yates sedikit bingung. Dia adalah orang pertama yang berbicara. Berbicara tentang ini, aku juga ingin mengajukan pertanyaan kepada Tuan Muda York. Mengapa ada desas-desus di luar yang menyatakan bahwa keluarga York tidak lagi berkuasa dan bahwa semua aset York diambil alih oleh Sky Corporation? Stephen tersenyum penuh arti dan berkata, "Hanya saja kita kalah dalam permainan dan mengembalikan beberapa sumber daya kepada kakak laki-lakiku. Namun, kehilangan beberapa aset untuk mengetahui beberapa berita sebenarnya tidak buruk." Nenek Yates mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Muda Stephen, mungkin Prince York benar-benar luar biasa 3 tahun lalu. Namun, hari ini, 3 tahun kemudian, hak apa yang dia miliki untuk melawan kita? Selain itu, dia bisa menang dalam waktu singkat. Sebuah bantuan.
Stephen berkata dengan ringan. Hal yang paling berguna di dunia ini adalah bantuan, terkadang itu bahkan lebih berguna daripada kekuatan. Kalau begitu, bukankah kita juga akan selesai? Ekspresi Nenek Yates memburuk. Jika koneksi Prince York cukup kuat untuk memaksa Melissa Leo pergi hanya dengan bantuan belaka, maka bahkan jika keempat keluarga itu menggabungkan kekuatan, apa yang bisa mereka lakukan padanya? Stephen berkata dengan acuh tak acuh. Kalian tidak perlu terlalu khawatir. Setiap pertempuran memiliki keberuntungannya. Dia hanya memenangkan pertempuran sekali. Itu tidak membawa banyak. Jangan lupa. Orang yang mengawasi hal-hal ini di belakang layar adalah Nenek York. Nenek Yates dan yang lainnya sedikit bingung setelah mendengar kata-kata itu. Mereka tidak berani berbicara omong kosong ketika mereka menyebut orang ini. Lagi pula, mereka hanya melihat puncak gunung es yang ditunjukkan Melissa, dan bahkan saat itu, mereka sudah bisa merasakan kekuatannya yang luar biasa. Dia bahkan bisa membuang begitu banyak aset York di Southlight. 4 kepala yang hadir tahu bahwa mereka tidak bisa melakukan itu. Stephen melanjutkan. Orang itu pasti menggunakan banyak bantuan kali ini yang juga memberinya keunggulan sementara. Namun, ada satu hal tentang bantuan, kamu menggunakannya sekali, kamu kehilangannya sekali. Orang lain tidak dapat membantunya tanpa batas. Dia bahkan perlu membayar harga yang mahal untuk menggunakan bantuan ini. Dengan demikian, semua tindakan kalian selanjutnya akan dilakukan mengikuti pengaturanku. Eric Cloud yang tidak mengatakan apa-apa sejak awal berbicara. Tuan Muda Stephen, dapatkah kamu memberitahu kami identitas asli Prince York sehingga kami nyaman untuk bertindak? Mata Stephen sedikit berkedip. Dia perlahan menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat dan berkata, "Tidak, bukan karena aku tidak ingin memberitahu kalian identitas aslinya. Tetapi begitu kalian mengetahui identitasnya, aku khawatir kalian tidak dapat menanganinya." Stephen tidak berbicara omong kosong tentang ini. Kepala instruktur SWAT Camp. Sebuah legenda hidup. Bahkan jika karakter seperti itu telah pensiun, apakah orang-orang itu masih berani menyerangnya setelah mengetahui identitasnya? Mereka ketakutan. Mereka tidak berani melakukan itu. Bahkan Melissa Leo agak takut padanya, jika tidak, mengapa dia meninggalkan Southlight? Karenanya, pada saat ini, Stephen tidak berani memberitahu orang-orang itu tentang identitas asli Prince York. Namun, meski begitu, Eric Cloud dan yang lainnya sedikit bingung. Nah, kalau begitu, identitas asli Prince York memang tidak sesederhana yang mereka kira. Bab 777. Melihat keempat kepala keluarga, ekspresi mereka sangat tegang. Stephen York tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ini agak menarik. Ini adalah pertama kalinya kalian menunjukkan ekspresi serius seperti itu selama bertahun-tahun. Sepertinya kali ini, orang itu telah memberi kalian tekanan yang sangat besar." Eric tertawa setelah mendengarkan kata-kata Stephen. "Tuan Muda Stephen, kami merasa tertekan. Kami khawatir kami tidak akan dapat menyelesaikan orang ini dalam waktu yang terbatas." James Ray tersenyum. "Tuan Muda Stephen, jangan khawatir, kami telah berada di Southlight selama bertahun-tahun. Bahkan Kaisar tidak bisa mengguncangku sedikit pun, apalagi bocah yang menyombongkan diri. Selain itu, kami tidak khawatir karena kami memiliki Tuan Muda Stephen yang menyusun strategi di balik semua ini." Callum Robbins tersenyum dan berkata, "Itu benar. Jika orang itu hanya bergerak pada salah satu dari kita, kita mungkin akan dijatuhkan bahkan tanpa kita sadari. Namun, sekarang kita sudah tahu bahwa dia ingin menjatuhkan kita sama sekali. Bagaimana itu mungkin?" Callum dan yang lainnya sangat percaya diri. Tak satu pun dari 4 keluarga kelas 1 bisa dibandingkan dengan mantan York sendirian. Tapi begitu mereka disatukan, kemampuan mereka tak tertandingi di Southlight. Nenek Yates tersenyum saat ini. "Semuanya, meskipun mantan Prince York kita, seperti itu. Masalahnya, kita tidak punya banyak waktu untuk bermain dengannya. Menurut pendapatku, kita harus menyingkirkan masalah ini terlebih dahulu. Di satu sisi, kita bisa memberi penjelasan kepada Tuan Muda Stephen.
Di sisi lain, itu untuk menghindari masalah yang tidak diinginkan. Mereka bertiga sedikit mengernyit setelah mendengarkan kata-kata Nenek Yates. Ada makna lain dalam kata-kata Nenek Yates. Yaitu, sekarang keluarga York telah meninggalkan Southlight, meskipun keempat keluarga semuanya berada di bawah Melissa Leo, mereka lebih seperti pasangan. Mereka harus memanfaatkan kesempatan ini di mana Melissa tidak berada di Southlight. Kemudian, mereka mungkin juga mengambil alih semua sumber daya miliknya dan membaginya setelah mengalahkan Prince York. Ini adalah kesempatan unik bagi empat keluarga kelas 1. Mungkin ini adalah kesempatan bagi mereka untuk dipromosikan ke keluarga tingkat atas. Stephen tidak bodoh. Dia pasti tahu arti yang mendasari kata-kata Nenek Yates. Pada saat ini, dia tersenyum pada Nenek Yates dan berkata dengan acuh tak acuh. Penatua Yates, karena keluarga York telah meninggalkan Southlight, mereka tidak akan pernah kembali. Melihat Southlight diserahkan kepada keempat keluarga, bahkan Nenek York dapat yakin. Adapun aku tidak terlalu terikat secara sentimental dengan Southlight. Setelah masalah selesai, aku akan pergi ke Golden Sands. Karena itu, sebaiknya kalian cepat. Jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Stephen berbalik dan pergi setelah berbicara. Callum Robbins dan yang lainnya berdiri dengan tangan ke bawah dalam sekejap dan tidak berani bersikap tidak sopan terhadapnya. Mereka hanya berdiri tegak setelah sosok Stephen menghilang di kejauhan. Nenek Yates adalah yang pertama mencibir. Bocah kecil, beraninya dia menyuruh kita berkeliling seperti itu. Tunggu sampai hari ketika Yates menjadi keluarga kelas atas, maka kita akan melihat apakah dia masih berani bertindak seperti tuan di depan kita. Eric Cloud tersenyum dan berkata, "Tenanglah, Penatua Yates. Dia salah satu dari empat terkenal dari York. Sudah ada darahnya baginya untuk menjadi sombong. Lagi pula, Melissa Leo berasal dari keluarga Leo di Hong Kong. Dengan dia sebagai dukungan, tentu saja, Stephen diberkahi dengan baik." Nenek Yates berkata dengan dingin. Dia hanya seorang putri terlantar yang dikeluarkan dari keluarga Leo. Bahkan jika dia telah merencanakannya selama bertahun-tahun, bisakah dia pergi ke Hong Kong untuk mendapatkan kembali semuanya? Jika dia benar-benar bisa sukses, aku hanya bisa terus rendah hati di hadapannya. Bab 778. Callum Robbins dan yang lainnya hanya berpura-pura tidak mendengar kata-kata Nenek Yates. Sementara itu, Eric Cloud mengubah topik pembicaraan, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku mendengar beberapa hari yang lalu bahwa kepala instruktur SWAT Camp muncul pada upacara penilaian di SWAT Camp. Kenapa kita tidak pergi ke sana untuk mengunjunginya hari itu? Aku sangat menyesalinya. Callum mengangguk dan berkata, "Ya. Sekarang Melissa telah meninggalkan Southlight, aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Keempat keluarga memang harus memikirkan rencana lain. Jika kita bisa membuat kepala instruktur menjadi pendukung baru kita, lalu mengapa kita harus takut pada Prince York?" James Ray meratap. Ya, tidak peduli seberapa kuat Prince York, dia tidak lebih dari seorang pria yang cakap di dunia bisnis. Namun, kepala instruktur adalah legenda hidup. Aku mendengar bahwa pria ini akan memiliki kesempatan untuk menjadi bos besar militer negara H. Dia akan menjadi yang terkuat kedua di negara H. Masa depannya tidak terukur. Mereka semakin meratap setelah mendengar kata-kata James. Sayangnya, kita tidak memiliki kesempatan untuk bertemu orang itu. Bahkan jika itu hanya sekali, terlepas dari kesempatan lain, itu adalah kehormatan kita. Nenek Yates juga menghela nafas lagi dan lagi. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak berpikir sedikit hati-hati. Jika dia bisa membuat legenda hidup itu menjadi cucu menantunya, apakah dia tidak akan bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Southlight di masa depan? Namun, dia tidak berani mengatakan pikirannya yang hanya akan dianggap sebagai lelucon. Pada saat ini, Keit Yates tiba-tiba berdeham dan berkata, "Semuanya, ada sesuatu yang aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya atau tidak." Ya, apakah itu terkait dengan kepala instruktur? Katakan saja. Pada saat ini,
para kepala keluarga itu sedikit terkejut dan juga sedikit bersemangat. Kate berkata dengan misterius. Aku mendengar desas-desus yang menyatakan bahwa 9 pasukan teratas akan segera dipindahkan. Bos besar militer Gangnam mungkin harus beralih dengan bos besar militer Southlight. Pada saat itu, pasti akan ada upacara akbar. Selama kepala instruktur berada di Southlight, dia pasti akan diundang ke upacara ini. Beberapa tokoh dunia usaha juga akan hadir dalam upacara ini selain pejabat dan personel militer. Aku pikir tidak sulit bagi kalian masing-masing untuk mendapatkan tempat kan? Betulkah? Itu keren. Kita dapat memiliki kesempatan untuk bertemu dengan kepala instruktur. Para kepala keluarga sangat bersemangat saat ini. Kalum juga menambahkan. Aku mendengar bahwa tidak hanya kepala instruktur telah memimpin tim yang tak tertandingi, tetapi juga membangun grup multinasional yang tak terbayangkan di luar negeri. Yang paling penting, aku mendengar bahwa dia belum menikah. Aku kebetulan memiliki seorang cucu perempuan tunggal. Jika dia bisa menikahi kepala instruktur, aku bersedia menukar beberapa tahun hidupku. James Ray segera mengerutkan kening dan menjawab. Penatua Robbins, apa yang kau katakan tidak lucu. Kenapa hanya cucumu yang bisa, tapi cucu kita tidak bisa? Benar. Siapa yang tidak punya cucu? Bahkan jika kita tidak melakukannya, putri-putri kita juga bisa menikah dengannya. Semua orang sangat menantikan untuk bisa membiarkan cucu perempuan mereka menikah dengan kepala instruktur. Nenek Yates melirik Kate saat ini. Keluarga Yates tidak memiliki cucu perempuan dengan usia yang tepat. Cynthia Zimmer masih belajar yang tidak cocok. Dalam hal ini, sepertinya Mandy Zimmer adalah satu-satunya pilihan. Namun, jika mereka ingin Mandy menikahi kepala instruktur, mereka harus membiarkannya bercerai terlebih dahulu. Kalau tidak, tidak ada kesempatan sama sekali. Nenek Yates dan Kate terhubung secara mental begitu mereka memikirkan hal ini. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Mereka harus berjuang untuk itu tidak peduli apa hasilnya. Ini adalah kesempatan bagus untuk menjadi keluarga papan atas. Bab 779. Para kepala keluarga bertengkar sebentar, tetapi mereka semua tersenyum, memasang ekspresi bahwa mereka semua bercanda. Adapun bagaimana mereka akan menjalankan rencana mereka setelah kembali, tidak ada yang tahu tentang itu. Lagi pula, orang-orang itu sama liciknya dengan rubah. Mereka tidak akan pernah membiarkan orang luar melihat rencana mereka dengan mudah. Setelah berbicara, Kalum Robbins melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada bawahannya untuk mengirim setumpuk dokumen. Ia lalu menyerahkannya kepada orang lain masing-masing. Ini adalah salinan kontrak. Di dalamnya tertulis bahwa semua aset dan proyek York akan menjadi milik Sky Corporation setelah 3 hari. Harus ada upacara akbar pada hari itu. Semuanya, mari kita mulai bisnis. Aneksasi Sky Corporation atas aset York sudah menjadi kepastian. Apa yang harus kita lakukan? Kalum tertawa. Eric Cloud berkata dengan acuh tak acuh. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Karena Prince York kita sangat terkenal, ayo pergi dan temui dia. Jika kehebatannya masih sama seperti 3 tahun lalu, kita akan menyingkirkannya di tempat. Bahkan jika kehebatannya lebih kuat dari yang kita bayangkan, kita akan mampu membongkar situasi sebenarnya dan menemukan cara untuk mengalahkannya. Orang-orang itu sudah mencapai konsensus. Dalam hal status mereka di Southlight, mereka tidak akan membiarkan kekuatan baru mendahului mereka setelah keluarga York tidak lagi berkuasa. Oleh karena itu, 4 keluarga kelas 1 adalah komunitas yang menarik. Oleh karena itu, mereka harus bertindak bersama. Sebenarnya, itu bukan hanya 4 keluarga besar. Mandy Zimmer juga tahu bahwa Sky Corporation akan mengambil alih York. Aku mendengar bahwa Prince York membawa lebih dari selusin bangsawan dari Wolsing ke perjamuan ulang tahun Nenek Yates, dan menekan wanita tua itu untuk turun tahta. Aku tidak pernah berpikir bahwa Prince York harus bergantung pada orang luar untuk mendapatkan kembali semua miliknya. Mandy berbicara ketika dia menyesali desas-desus yang dia dengar tentang Prince York. Harvey mengerutkan kening dan bertanya.
Apakah itu menyebar seperti ini di luar? Ada beberapa versi. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Prince York adalah anak haram dari bos besar negara H. Begitu sekretaris bos besar itu datang, dia memaksa nenek York untuk mundur hanya dengan satu kalimat. Terlebih lagi, dikatakan bahwa Prince York telah menjadi sasaran besar di dataran tengah untuk membalas dendam. Tokoh besar itu memiliki status tinggi di negara H. Meskipun dia seorang wanita, dia sangat kuat dan mampu. Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dari apa yang aku dengar, Prince York tidak bergantung pada siapapun. Dia hanya membawa beberapa orang, dengan mudah membalikkan situasi, dan mengendalikan orang-orang York. Kalau bukan karena nenek York pergi dengan cepat, dia akan tamat sekarang." Mandy tersenyum dan berkata, "Aku telah mendengar orang mengatakan versimu ini. Namun, aku pikir itu tidak mungkin. Prince York hanyalah orang biasa. Keluarga York adalah keluarga teratas di Southlight. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu jika tidak ada orang lain yang mendukungnya?" Harvey tampak terdiam. Orang-orang itu sangat usil. Tidak apa-apa jika mereka hanya bergosip. Mereka bahkan membuat begitu banyak versi darinya. Mandy sudah asyik dengan versi tertentu saat ini. Dia kemudian berkata dengan nada fangirling, "Aku mendengar bahwa orang hebat berusia lebih dari 40 tahun dan Prince York belum mencapai usia 30. Jika keduanya menjadi pasangan, maka itu adalah cinta pencuri buayan." Harvey terdiam. Dia kemudian berkata, "Dari apa yang aku tahu, Prince York hanya memiliki satu wanita, dan wanita ini sangat muda dan cantik. Dia adalah wanita yang mempesona." Harvey menatap Mandy dalam-dalam setelah mengucapkan kata-kata itu. Bab 780. Betulkah? Apakah Prince York yang bermartabat begitu polos sehingga dia hanya memiliki satu wanita? Mandy tampak penasaran. Harvey berkata sambil berpikir. Ini karena wanitanya sangat penting baginya. Kamu terdengar seperti kamu mengenal Prince York. Mandy mengerucutkan bibirnya. Ngomong-ngomong, jangan bicara omong kosong lagi. Jangan katakan bahwa kamu adalah Prince York dan aku adalah wanita itu. Aku tidak percaya pada pembicaraan besar seperti itu. Namun, karena kamu sangat tertarik dengan Prince York, pergi dan berpartisipasi dalam upacara yang diselenggarakan oleh Sky Corporation 3 hari kemudian. Mandy mengeluarkan kartu undangan dan menyerahkannya kepada Harvey. Kartu undangan ini dari Sky Corporation ke anak perusahaan mereka, mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam upacara usaha patungan Sky Corporation. Mandy awalnya ingin pergi, tetapi dia sibuk merencanakan cara menarik garis dengan keluarga Zimmer baru-baru ini. Dia terlalu sibuk, jadi dia tidak punya waktu. Namun, dia harus menghadiri upacara ini. Oleh karena itu, dia ingin Harvey pergi dan menemuinya atas namanya. "Oke, aku akan pergi dan melihat apa yang terjadi kalau begitu." Harvey mengangguk. Sebenarnya, dia juga akan berpartisipasi dalam upacara itu bahkan tanpa Mandy mengatakan apa-apa sejak awal. Juga, dia berencana untuk membawa orang tua William Bell bersamanya ke upacara. Bagaimanapun, grup ratusan miliar yang dibangun oleh Harvey dengan bantuan William termasuk dalam aset yang sekarang dianeksasi oleh Sky Corporation. Orang tua William pasti memiliki hak untuk pergi melihat grup yang telah ditetapkan putra mereka. Malam itu, Harvey pergi ke villa di Gardens Residence dan meminta kedua orang tua itu untuk mempersiapkan upacara yang akan datang dalam 3 hari. Tidak dapat disangkal bahwa kedua tetua ini hidup dengan cukup baik sekarang, dibandingkan dengan masa lalu, hampir seperti mereka hidup di surga di bumi. Mendengar bahwa grup ratusan miliar yang dibangun oleh Harvey dan dibantu oleh putra mereka telah kembali ke tangan Harvey, sama dengan mendapatkan sesuatu kembali untuk putra mereka. Kedua orang tua itu menangis. Harvey menghela nafas. Dia berutang terlalu banyak kepada dua orang tua itu. Beberapa saham Sky Corporation pasti akan dibagikan kepada mereka ketika saatnya tiba. Ini untuk menunjukkan penghargaannya dan juga sebagai kompensasi atas kerugian mereka.
Di malam hari, baik Simon Zimmer dan Lilian Yates datang ketika Harvey sampai di rumah. Adapun Cynthia Zimmer, dia pergi ke sekolah. Mereka mungkin tidak akan melihatnya hari itu. Simon dan Lilian tampak sedikit gugup saat melihat Harvey datang. Namun, mereka segera tenang. Simon tersenyum dan berkata, "Harvey, kamu kembali di waktu yang tepat. Aku punya sesuatu untuk kamu lakukan besok." Harvey tercengang. Ini adalah pertama kalinya Simon memintanya melakukan sesuatu setelah bertahun-tahun. Meskipun Harvey memiliki beberapa keraguan, dia masih mengangguk. Simon melanjutkan, "Ibumu memiliki sepupu yang telah tinggal di Amerika. Dia kebetulan kembali mengunjungi kerabatnya baru-baru ini. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin mengunjungi Half Moon Bay. Tapi ibumu dan aku tidak bebas selama 2 hari ini. Mengapa kamu dan Mandy tidak pergi ke sana dulu? Kemudian, kami akan bergabung dengan kalian di sana dalam 2 hari." Harvey melirik Mandy yang ada di sebelahnya. Dia sedikit mengangguk saat ini dan setuju setelah melihat bahwa Mandy tidak menyangkal fakta. Simon dan Lilian kemudian kembali ke rumah mereka. Lilian sedikit gugup dan berkata, "Sayang, apakah pengaturannya akan berjalan dengan baik kali ini?" "Harusnya. Bagaimanapun, ibumu telah memberikan perintah langsung bahwa kita harus membiarkan Mandy menceraikan menantu yang menumpang ini. Bagaimana kita bisa berhasil jika kita tidak menggunakan cara apapun?" Simon menghela nafas. Lilian juga menghela nafas. Mandy terlalu keras kepala. Pikirannya sudah bulat, orang tuanya tidak bisa mempengaruhinya. Kalau tidak, sebagai seorang ibu sendiri, mengapa dia mengatur hal-hal itu?